karena memang yang memberi bantuan dengan yang diberi bantuan ini tidak kenal sama sekali. Jadi tidak ada orang Baik, yang berharap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya, Situa EMD Siregar, sebagai representasi dari jemaat, sekaligus saya sebagai Ketua Parhalado, Keluarga Parhalado, HKBP Setia Mekar. Pada saat ini ingin berdiskusi dengan Amang Uluan tentang pohon dikenal dari buahnya, dengan topik pohon dikenal dari buahnya. Salam jumpa dan jumpa lagi Amang. Salam jumpa lagi, senang bertemu dengan Amang Sintua Siregar. Terima kasih Amang. Jadi selaku sebagai jemaat maupun sebagai Parhalado Amang, kami tahu banyak gagasan yang Amang lakukan di gereja kita. Sebelum kita memasuki topik bahasan pembicaraan kita khususnya tentang pohon dikenal dari buahnya, izinkan kami Amang, mohon kemungkinan bisa dijelaskan latar belakang pembuatan podcast HKBP Setia Mekar ini sendiri, mengingat Gereja Setia Mekar sejauh ini sudah mempunyai channel-channel pelayanan secara online, baik live streaming, kebaktian minggu, seminar online, renungan harian di YouTube, dan juga program offline yang sangat mengejutkan dan membanggakan, yaitu berupa kunjungan pastoral. Kami silahkan Amang. Ya, terima kasih Bapak Sintua Siregar yang kali ini menanyakan kepada saya, ini latar belakangnya seperti apa, kenapa kita sangat bergairah dengan podcast ini. Jadi perlu saya sampaikan, memang podcast ini sudah menjadi sebuah tren. Artinya kalau kita mau memberitakan firman dan pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah jemaat agar menjadi berkat bukan hanya untuk seluruh jemaat, tetapi juga berkat bagi dunia ini, maka kita harus memanfaatkan peluang teknologi podcast ini. Dan dengan podcast ini sebetulnya tidak beda jauh dengan apa yang sudah kita miliki, karena prinsip dasar podcast adalah rekaman yang akan disiarkan, yang bisa kita siarkan, apakah itu lewat channel kita YouTube yang sudah kita punyai, atau juga kita akan membuka aplikasi podcast yang juga dibuka di seantero dunia ini. Sehingga apa yang kita siarkan, pengalaman-pengalaman iman di tengah-tengah jemaat, itu boleh diketahui orang lain, disebarluaskan, dan menjadi berkat. Dan lebih menarik adalah dengan podcast ini sangat fleksibel, kita bisa rekam setiap saat potensi-potensi yang ada dan bisa kita edit, kemudian setiap saat bisa kita upload di media sosial. Dan dengan itu orang lain pun bisa mengikuti kapan saja. Jadi sangat fleksibel dan sangat bermanfaat. Demikian. Jadi, dengan demikian podcast ini sangat bersinergi ya Amang, antara podcast dengan berbagai channel yang telah kita punyai di Setia Mekar ini Amang ya. Ya, pasti. Ya. Lebih lanjut, ada sesuatu mungkin yang kiranya menjadi suatu hal yang maksimal Amang harapkan, maupun yang gereja HKBP harapkan dengan adanya podcast kita ini. Seperti apa kira-kira Amang? Ya, kita berharap apa yang kita lakukan ini secara optimal bisa disiarkan sampai kepada orang banyak. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya untuk warga jemaat HKBP Setia Mekar, tapi juga untuk seluruh dunia. Saya sebutkan saja sebuah terobosan yang kita lakukan di tengah-tengah pandemik dengan kunjungan pastoral, dan salah satu buahnya adalah pohon kehidupan yang menjadi ikon HKBP Setia Mekar
seumur hidup. Dan ketiga, program ini sudah kita launching 3 minggu yang lalu, podcast sebagai satu media, kunjungan pastoral sentuhan mendasar kepada warga jemaat yang menghadapi banyak pergumulan karena pandemik ini, dan pohon kehidupan salah satu jalan keluar bagi warga jemaat yang sangat membutuhkan. Baik, terima kasih Amang. Terkait dengan podcast juga, di mana di samping podcast juga tadi Amang telah sampaikan, gereja kita HKBP Setia Mekar juga meresmikan adanya program kunjungan pastoral. Dan sudah Amang singgung barusan tentang kunjungan pastoral. Bisa kira-kira Amang jelaskan sekilas terkait program kunjungan pastoral ini, mengingat pada dasarnya sekarang ini kita masih menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan. Tetapi dengan podcast yang kami juga ikut terlibat dengan kunjungan pastoral yang kami juga terlibat di sana, puji Tuhan, belum ada menimbulkan suatu dampak di lingkungan jemaat. Barangkali seperti apa yang lebih luas mau dicapai melalui kunjungan pastoral itu, Amang? Ya, memang seperti renungan harian hari Senin tanggal 25. Sebab Tuhan itu adalah roh. Di mana roh Tuhan hadir, di situ ada kemerdekaan. Dan kunjungan pastoral sebagai salah satu bentuk pelayanan gereja untuk memerdekakan warga jemaat kita. Apa kaitannya? Nah, ini kunjungan pastoral memang cikal bakalnya saya minta kepada penatua untuk menentukan satu keluarga yang paling bergumul di setiap week. Dan akhirnya saya sendiri belajar karena para penatua tidak bisa memberikan itu karena memang, dan saya sadari sangat sulit menentukan satu keluarga yang paling membutuhkan. Walaupun target saya, Pak Siregar, saya akan melayani orang-orang yang paling membutuhkan itu di awal tahun setelah tahun baru. Tetapi puji Tuhan, hikmat Tuhan, roh Tuhan bekerja. Kemudian saya minta 5 keluarga di setiap week, dan luar biasa itu langsung jalan, dan mulai tanggal 10 Januari sudah jalan dengan kunjungan pastoral. Dengan 5 keluarga di setiap week, dan kunjungan pastoral ini berjalan setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 10 pagi, jam 4 sore, dan khusus Kamis dan Jumat, itu ditambah lagi dengan jam 7 malam. Dengan demikian kita bisa mengcover warga jemaat kita yang tersebar di 11 week atau sektor. Demikian, Pak Sintua Siregar. Terima kasih, sangat mengagumkan, Mang. Dan dari uraian yang Amang sampaikan, dapat kita ambil satu kesimpulan, kunjungan pastoral itu ternyata intensitasnya sangat kuat dan sangat serius dilaksanakan. Barangkali bisa Amang sampaikan sampai dengan hari ini, atau mungkin karena tadi di acara itu kunjungan pastoral dari hari Senin ke hari Jumat, itu sudah sampai hari kemarin itu sudah berapa kali kunjungan yang dilakukan di seluruh jemaat. Artinya dalam hal ini berapa jemaat yang telah dikunjungi sejauh ini, Amang? Ya. Terakhir pada Jumat malam kemarin, itu kunjungan yang ke-115. Itu berarti walaupun kadangkala ada yang di atas 5, tetapi paling tidak kita sudah mengunjungi, kalau dikali 5, sudah 575 keluarga. Dan harapan saya, karena kita hampir 1.400 keluarga, di akhir Agustus kita akan selesai mengunjungi semua warga jemaat HKBP Setia Mekar yang hampir 1.400 keluarga itu. Berarti sudah hampir lebih 30% seperti itu. Lebih 30%, ya. Ya, satu hal lagi, ada program yang cukup mengejutkan juga
terkait mungkin nanti bisa Amang sampaikan apakah ada kaitannya antara kunjungan pos pastoral dengan topik kita yang hari ini yang kita angkat, yaitu pohon dikenal dari buahnya, yaitu program yang sangat mengejutkan, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan seperti yang telah kita jalankan dan kita bisa lihat tayangannya di dekat mimbar setiap hari Minggu. Bisa dijelaskan memang idenya itu seperti apa? Apakah itu saling berkaitan antara podcast ini barangkali sendiri dengan kunjungan pastoral dan program pohon kehidupan itu, Amang? Oh ya, ini 3 hal yang seperti saya katakan tadi, podcast itu sebagai media untuk menyiarkan apa yang sudah kita lakukan agar yang kita lakukan itu berkat bukan hanya untuk gereja kita, tapi juga untuk seluruh dunia. Dan kaitannya kunjungan pastoral dengan pohon kehidupan itu sangat kuat, walaupun sebelumnya itu tidak terpikirkan. Karena apa? Di dalam kunjungan pastoral itu kita menemukan banyak sekali pergumulan. Pergumulan-pergumulan yang menyangkut kejiwaan itu butuh doa, semangat, masukan, dan ilmu pengetahuan, artinya pengalaman yang kita dapatkan di luar untuk memotivasi, membangkitkan semangat. Tapi kalau sudah menyangkut kebutuhan hidup, banyak hal juga yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak ada hal yang segera harus kita lakukan. Untuk itu muncullah sebuah, saya sendiri kaget, mungkin ada pengaruhnya juga dengan surat malua saya. Karena surat malua saya itu Matius 7 ayat 21, firman Tuhan berkata, tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa di sorga? Dan Yesus menjelaskan, berfirman bahwa pohon dikenal dari buahnya. Artinya iman dikenal dari perbuatannya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan itu adalah wujud atau bentuk dari iman kita. Dan ini menjadi pertanyaan menarik buat kita yang memang gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya, yang beriman. Saya pikirkan harusnya buahnya kelihatan. Itu sebabnya muncul gagasan pohon kehidupan yang saya sendiri sebelumnya tidak terpikirkan dan seumur-umur baru kali ini melihat ada pohon kehidupan persis di atas mimbar di gereja dekat pengkhotbah. Ikon ini akan mengingatkan bahwa semua firman yang kita dengarkan, baik dalam khotbah maupun lewat lagu-lagu pujian, akhirnya harus berwujud dalam bentuk buah. Itu sebabnya ini saya minta akan menjadi ikon yang abadi untuk HKBP Setia Mekar, karena iman sebetulnya itu abadi, pohon dikenal dari buahnya. Wah, itulah gagasannya. Sangat menggembirakan, Amang, sangat menyentuh dan sangat mengapresiasi saya pikir dari kita semua. Dan ternyata tadi ide atau gagasan itu timbul tidak hanya dari kemauan sendiri, tapi di sana juga ada pergumulan dan ada juga gagasan dari Amang sendiri dan di latar belakangnya juga oleh firman Tuhan, sehingga semua adalah hanya untuk pelayanan kita. Tapi untuk lebih jauh, Amang, ya, bagaimana kira-kira hubungan topik kita hari ini, pohon dikenal dari buahnya, dengan program pohon kehidupan ini secara realitasnya dalam pelaksanaannya di lapangan? Ya, jadi ketika kunjungan pastoral itu kita mendokumentasi lengkap, baik lewat video singkat maupun foto-foto, terdokumentasi pergumulan warga jemaat. Dan untuk kali ini, saya mencatat pergumulan yang butuh sentuhan segera. Itu sebabnya dari pergumulan itu, kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat terbuka dengan pergumulan yang mendesak. Dan saya berpikir, karena ini gerakan roh Tuhan sendiri, pastilah Tuhan sendiri yang menggerakkan orang yang mau membuka hati untuk menolong. Itu sebabnya kita lakukan dengan program ini dan dengan cepat dipersiapkan, dan ternyata sampai saat ini sudah ada 16 buah yang dipetik. Itu berarti sudah ada 16 keluarga
yang tadinya susah dan tertolong. Dan apa yang saya dapatkan dari pengalaman ini, setiap kali saya mengeksekusi pertolongan dari warga jemaat, karena memang yang memberi bantuan dengan yang diberi bantuan ini tidak kenal sama sekali. Jadi tidak ada orang yang berharap supaya dibantu. Setelah dia masuk ke dalam pohon kehidupan dan jelas siapa yang membantu, barulah saya berkomunikasi dengan yang dibantu bahwa mereka atas berkat Tuhan ada yang tergerak membantu. Dan itulah kejutan-kejutan seperti ini yang membuat saya semakin terharu dan merasa tepat karena tidak ada muncul polemik di tengah jemaat. Dan yang luar biasa, setiap kali eksekusi saya mendapatkan telepon dari warga jemaat yang dibantu ini mengucapkan terima kasih dengan nangis, dengan sangat terharu dan mengatakan sangat tidak menyangka hal seperti ini terjadi di HKBP. Dan saya mengatakan begitulah, kalau roh Tuhan bekerja, pastilah mengerjakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan. Bantuan sedikit, tapi semangatnya luar biasa. Dan keyakinan saya, orang yang dibantu ini, kelak 20-30 tahun lagi, karena gereja sudah berdoa khusus untuk mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh dan orang-orang hebat. Dan mereka akan membantu orang lain lebih banyak lagi di kemudian hari. Itulah yang saya lihat sebuah terobosan dan harapan ke depan dengan program Pohon Kehidupan ini. Wah, puji Tuhan Amang. Itu sangat sungguh di luar mungkin kemampuan pola pikir kita yang selama ini kita dengan pelayanan yang mungkin tidak sejauh ini yang bisa kita jangkau. Tapi Amang dalam posisi kami, termasuk saya sendiri sebagai jemaat dan juga sebagai pelayan Parhalado yang ingin berbagi untuk membantu. Bagaimana kemungkinan mekanisme yang kira-kira mau dibangun ke depan? Apakah ini bisa bersifat terbuka atau ada suatu mekanisme yang kira-kira yang lebih kita bisa dapat jangkau lagi sehingga lebih banyak lagi jemaat yang bergumul dapat dibantu melalui pohon kehidupan ini? Ya, yang pertama apresiasi luar biasa sebetulnya untuk Parhalado HKBP Setia Mekar. Kenapa saya katakan apresiasi? Untuk menggerakkan Parhalado yang jumlahnya 70 orang agar mau mempersiapkan pertemuan untuk kunjungan pastoral ini, itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena itu masih di hari kerja dan pada saat jam kerja. Tetapi bisa menyadarkan warga jemaat untuk siap mempersiapkan diri menerima kunjungan dari gereja melalui hamba Tuhan, firman Tuhan dibawa ke tengah-tengah keluarga, ke rumah. Tentu berkat dan damai sejahtera Tuhan tinggal di sana. Kemudian ini bisa berjalan terus. Ini sudah peran serta yang luar biasa karena dari situ dengan informasi itu pohon kehidupan bisa berjalan. Jadi yang selama ini bisa mempersiapkan kunjungan pastoral dan apabila ini berakhir sampai bulan Agustus, ini sudah apresiasi yang luar biasa untuk Parhalado HKBP Setia Mekar. Itu bukan pekerjaan yang ringan, itu sangat sulit. Tetapi sejauh ini kita lihat 40%, 40 kali 570 1.400 itu sudah 620 keluarga dan kita sudah capai 575 keluarga. Itu sudah sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, untuk selanjutnya juga bagaimana supaya program Pohon Kehidupan ini jalan, yang jelas orang-orang yang membutuhkan itu akan kita temukan melalui kunjungan pastoral. Ini bukan sampel, ini bukan katanya-katanya, tetapi ini asli, konkret, real. Kita jumpai 1.400 dan kita dikagetkan atau kagum dengan keterbukaan warga jemaat mengungkapkan pergumulan, dari situ kita tahu. Nah, yang kedua tentang peran serta Parhalado supaya program ini jalan tentu ada yang tergerak. Nah, disinilah para penatua yang ada di WEG, semua penatua adalah penatua HKBP Setia Mekar. Tapi yang ada di WEG A, B, C, D dan seterusnya. Itu berarti apa? Informasi-informasi
Kalau ada diskusi-diskusi di tempat kita pelayanan kita masing-masing di WEG, kita ungkapkan misi pohon kehidupan ini, saya yakin. Karena roh Tuhan yang menggerakkan, dia sudah memulai, bahkan sudah berjalan, saya yakin dia akan terus memberkati di dalam perjalanan. Para penatua pasti akan diberi hikmat dan dimampukan untuk berkomunikasi tentang itu. Demikian tentang jalannya pohon kehidupan. Baik, terima kasih Mang. Di satu sisi kita bisa lihat berarti pohon kehidupan ini akan menjembatani pergumulan yang dihadapi oleh jemaat melalui pelayanan juga dari Parhalado dengan kita mengadakan kunjungan pastoral itu. Tapi di sisi lain Amang, bila mana ada jemaat kita yang ingin berbagi dengan pergumulan di jemaat yang telah kita kunjungi secara pastoral itu, apakah kita dan cara seperti apa kira-kira kita akan harus lakukan ke depan untuk bisa boleh mendapat data dari jemaat kita yang kira-kira dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang rela berkorban untuk berbagi, untuk seperti apa ke depan. Karena sejauh ini kami mungkin sudah melihat beberapa buah dari pohon kehidupan itu. Tapi kan mungkin tidak berakhir sampai di situ, akan berjalan ke Ya, depan. betul. Menjangkaunya seperti apa, Amang? Karena pergumulan ini bukan hanya soal kehidupan dari perekonomian ya. Nah, artinya kita lihat konkret. Jadi kita tidak bicara soal perkiraan atau spekulasi, tetapi data yang akurat. Berdasarkan data itu, biasanya kita langsung sarankan. Yang pertama, contoh, banyak sekali pemuda yang sudah berusia lanjut tetapi belum menikah. Nah, biasanya kita sarankan untuk konsultasi, untuk berdiskusi. Apabila yang perempuan kita sarankan dengan inang pendeta, yang laki-laki saya sarankan dengan pendeta Moribo. Karena kita punya 2 pendeta fungsional, laki-laki dan perempuan. Itu menyangkut yang seperti itu. Mungkin lebih cocok dengan pendeta fungsional yang lebih muda. Tetapi ada juga persoalan-persoalan yang keluarga yang sangat berat, bahkan yang sudah lama tidak ketemu misalnya, dan kita turun langsung untuk bagaimana mempertemukan. Ini semua juga kita lakukan, jadi tenang saja. Karena sekali roh Tuhan bekerja dan memulai, dia akan menuntaskan. Dan dia akan memelihara semangat kita dan memberi kita kekuatan dan kesehatan. Saya sendiri juga kaget, bayangan saya akan stres mendengar banyaknya pergumulan tapi tidak bisa jawab. Karena memang warga jemaat itu harus menyelesaikan, memecahkan persoalannya sendiri dengan Tuhannya. Tetapi puji Tuhan, ternyata semua pendeta tetap sehat, dan itu saya yakini berkat doa dari warga jemaat dan dari Tuhan sendiri. Demikian Pak Siregar. Baik, terima kasih Amang. Pendeta uluan kami, Pendeta Resort HKBP Setia Mekar. Nah, mungkin ini yang terakhir Amang. Bagaimana gereja menjaga kontinuitas ketiga program yang sangat spektakuler ini, yaitu adanya kunjungan pastoral, pohon kehidupan, dan podcast kita ini sendiri. Karena jangan hanya nanti dianggapnya ini hanya karena seperti euforia sesaat begitu ya. Tetapi Amang yang punya ide dan punya suatu cara untuk menyampaikan semua ini berupa semacam pelayanan, tapi kami khawatir nanti paskah tugas Amang melayani di gereja kita, adakah hal ini mungkin bisa terus berkesinambungan, atau barangkali ini bisa diangkat ke hal yang lebih tinggi lagi, tidak lagi hanya forum di Setia Mekar, tetapi mungkin juga ke forum yang lebih tinggi di HKBP secara umum begitu. Ya, terus terang saja, saya yakin sekali apabila roh Tuhan sudah memulai, dia akan menyertai dan mengakhirinya sampai tuntas. Itu berarti apa yang sudah kita mulai di Setia Mekar ini pasti akan berkelanjutan, sustainable. Ya, itu saya sangat yakin. Dan para pelayan yang akan datang ke sini misalnya, karena memang kami nggak bisa tetap di sini, pastilah
diutus oleh Tuhan melalui pimpinan HKBP. Yang pertama, yang punya kecintaan untuk terobosan-terobosan pelayanan. Yang kedua, yang memang siap di samping kerja keras, berjuang dalam pelayanan, tapi juga harus siap dengan pengabdian, bahkan kami dituntut pengorbanan kalau mau membuat terobosan. Karena tantangan yang kita hadap sekarang ini tidak tanggung-tanggung, dan tantangan itu datangnya tiba-tiba, tidak terantisipasi. Tidak ada di dunia ini yang pernah mengantisipasi datangnya virus corona yang mengakibatkan pandemik. Dan siapa yang bisa mengantisipasi dampaknya, rusaknya hubungan keluarga, komunikasi, rusaknya perekonomian, bahkan munculnya ketakutan-ketakutan. Dan semua ini sangat menjadi beban yang berat. Tetapi Roh Tuhan bekerja. Dan saya yakin, dan harapan saya memang, mudah-mudahan apabila kita marketing dari siaran-siaran apa yang sudah kita lakukan pelayanan di HKBP Setia Mekar ini bisa berjalan dengan baik, maka banyak yang akan mendengarkan, dan mudah-mudahan yang kecil kita lakukan di sini itu bisa menginspirasi. Dan saya bayangkan kalau setiap jemaat mengunjungi warga jemaatnya 100% tanpa pilih-pilih. Sebuah kerjaan yang menuntut perjuangan terus-menerus. Betapa terhiburnya warga jemaat yang selama ini 1 tahun penuh saya khotbahkan, warga jemaat sudah ngantuk imannya, sudah mulai tidur, bahkan sudah mulai nyenyak, dan banyak yang hilang. Hasil kunjungan pastoral juga menunjukkan yang terakhir itu sudah banyak warga jemaat yang hilang imannya. Demikian Pak Siregar. Baik, terima kasih banyak Amang. Sungguh sangat membuat kami makin mengerti dan mengetahui seperti apa yang kita coba tangkap dari apa yang Amang uraikan. Terima kasih Amang atas kesempatan yang baik ini. Semoga semua pelayanan Amang yang dengan tulus dan dengan suatu cara yang mungkin bagi kita masih belum pernah kita hadapi, tapi ternyata berjalan dengan baik, sehingga apa yang telah dirancang maupun yang sedang berjalan dan mau ke depan juga nanti, semua program yang telah Amang rancang melalui gereja kita di HKBP Setia Mekar ini dapat berjalan dengan baik, sehingga senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang mungkin dapat kami coba gali dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih buat Amang dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Amang juga dan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Juga siapa saja yang mengikuti podcast ini, Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa Untuk untuk bahagia.